gitu kan, terus sampai ke Yamamah dan terkepunglah hampir sebulan dan endingnya Musailamah. Surat Rasulullah kepada raja ya, Bahrain dibawa oleh sahabat beliau namanya Al-Ala bin Al-Hadrami, seorang sahabat mulia Rasulullah, untuk raja Bahrain namanya Munzir bin Sawa. Ketika tiba, surat tersebut diterima oleh Munzir bin Sawa, ya, dia menerima dengan sangat baik surat Rasulullah. Bahkan dari beberapa pedagang yang sering datang ke negerinya, dia sudah mendapatkan mukaddimah pembukaan ya, atau prolog begitu ya, tentang Nabi akhir zaman ini. Nah, jadi dia sudah mendengar bahwa ada seorang Nabi yang tinggal di kota Mekah, hijrah ke Madinah, bernama Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah menjadi Nabi akhir zaman. Nah, dia udah tahu ya. Sehingga ketika utusan Rasulullah Al-Ala Al-Hadrami datang menemui beliau dan mengirimkan surat ya, dia menerima dengan sangat baik. Bahkan Munzir ini ya, Munzir bin Sawa ini sejak awal menerima surat Rasulullah menerima dengan sangat baik dan kemudian dia memeluk Islam. Ya, dia memeluk Islam dan tak hanya itu, dia mengirimkan surat balasan untuk Rasulullah ya, dan menyatakan keislamannya. Nah, ada penelitian dari beberapa manuskrip di Jerman ya, surat asli Rasulullah itu masih ada sampai hari ini. Surat Rasulullah untuk Bahrain, Raja Bahrain ini sampai utuh sampai sekarang. Nah, sebagian surat-surat tersebut saya pernah sampaikan ada di Topkapı, di museum di Istanbul, Turki. Kita jangan heran kalau nanti ada beberapa surat tersebut karena sudah dikopi. Nah, jadi sudah digandakan tapi sesuai dengan aslinya. Ya, seperti yang di gambar foto ini, ada di top copy ini, seperti ini ada. Saya lihat langsung bentuknya seperti ini, sama persis. Ya, karena kan bisa dipoto dan dicetak lagi dengan bentuk yang sama, dengan tulisan yang sama. Tulisannya yang dibuat pada zaman Rasul SAW dan agak sulit dibaca, tapi bisa dibaca. Ya, bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab, ya, dengan tulisan seperti ini masih bisa diraba. Seperti di atas kan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Itu bisa dibaca tuh ya. Ila Al-Munzir bin Sawa. Salamun ala apa ini? Salamun. Nah, udah enggak kebaca lagi saya. Tapi bisa diraba dan bisa dibaca. Ini surat Nabi kepada Raja Bahrain. Pada intinya surat Rasul kepada Raja Bahrain ini diterima dengan sangat baik dan dia memeluk Islam. Yang membawa suratnya adalah Al-Ala bin Al-Hadrami ya. Baik, berikutnya jamaah, surat Rasulullah kepada Raja Yamamah. Yamamah ini sebuah wilayah yang tidak jauh dari Riyadh hari ini ya. Lumayan juga tuh perjalanan Khalid bin Amr, salah seorang sahabat yang ditugaskan ya. Dibawa ya, dan dia berbangsa Arab. Hauza bin Ali namanya ya, Hauza bin Ali. Dulu Rasulullah SAW di awal-awal dakwah ya, pernah berdialog dengan pimpinan Yamamah ini. Para pimpinan Yamamah ini. Dan Nabi semangat sekali untuk mengislamkan orang-orang Yamamah ini. Tapi dari awal ambisi mereka terhadap kekuasaan itu sangat besar. Bahkan mereka sempat melakukan negosiasi kepada Rasulullah untuk berbagi kekuasaan, tapi Nabi enggak mau. Karena itu ketika Salid bin Amr al-Amiri ya, mendatangi kediaman atau istana Hauza bin Ali, pimpinan Yamamah ini ya, awalnya diterima dengan sangat baik ya, namun pada akhirnya dia memberikan respon, katanya apa? Alangkah baik dan indahnya ajakan yang engkau serukan ini, namun seluruh orang Arab takut kepadaku. Jadi dia merasa bahwa kekuasaannya itu lebih dari Rasulullah SAW. Karena itu berilah saya sebagian dari urusan al-muluk ya, harta rampasan perang, kekuasaan, bahkan kenabian ya, maka saya akan mengikutimu. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, kata Nabi, tidak, al-mulku lillah. Bahkan seandainya ada orang yang pengen masuk Islam dan meminta jatah sepenggal tanah sedikit pun, saya tidak akan kasih, kata Rasul. Nah, jadi kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hauza akhirnya yang meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam. Dan belakangan dari Yamamah ini ya, muncul seorang tokoh besar namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini jamaah, dia pernah masuk Islam di masa Rasulullah, tapi keislamannya ini semi terpaksa. Bahkan ketika para utusan dari Yamamah datang menghadap baginda Rasul, mereka masuk Islam. Musailamah ini berada di luar, tidak mau ketemu Rasulullah. Dia pernah negosiasi dengan Rasulullah, ya Muhammad,
saya ingin atau bersedia masuk Islam tapi dengan syarat, nanti kalau engkau meninggal saya yang jadi raja katanya. Oh nggak bisa kata Rasul. Ya udah kalau begitu kita bagi dua. Nggak bisa kata Rasul. Oh udah kalau begitu ketika Anda meninggal saya jadi nabi katanya. Kata Rasul tidak ada nabi setelah saya. Ya. Maka dengan terpaksa Musailamah ini masuk Islam, tapi terpaksa. Ketika jelang akhir hayatnya Rasulullah akan meninggal dunia, ya, Musailamah ini ya mengangkat dirinya menjadi nabi. Maka Rasulullah segera mengirimkan utusan, di antara utusan nabi itu namanya Habib bin Zaid al-Ansari. Utusan nabi ini ya, lalu kemudian ditangkap dan dipaksa keluar dari Islam mengikuti agama Musailamah ini. Tapi dia bersikeras. Dipaksa, bahkan Habib bin Zaid al-Ansari ini sampai dimutilasi tangannya. Tangan kiri, tangan kanan disilang. Bahkan Habib bin Zaid dalam kondisi mutilasi tersebut ya tetap melantunkan ayat Al-Qur'an dan terakhir lehernya dipenggal. Nah, ini kisah Habib bin Zaid, putra dari seorang sahabat terkenal namanya Nusaybah binti Ka'ab. Dia pernah ngirim utusan ke Rasulullah untuk diakui juga sebagai penguasa di Yamamah. Maka kata Rasul kepada utusan ini, dua utusan Musailamah ini, orang Yamamah ini, kata Rasul, apakah kalian berdua ikut juga agamanya Musailamah? Oh iya, kami pengikutnya. Wallahi demi Allah kata Rasul, andai kami tidak dilarang membunuh utusan, maka niscaya kalian akan kubunuh kata Rasul. Tapi tidak boleh. Maka dalam Islam, kendati perang berkecamuk sekalipun, ada beberapa posisi, itu kan status yang tidak boleh dibunuh. Pertama utusan. Makanya kalau kita perang melawan Cina nih, itu dubes Cina itu nggak boleh dibunuh. Aturan mainnya begitu. Kalau kita perang dengan Cina, nah, buktinya kayaknya enggak kayaknya gitu ya. Yang kedua, ahli medis, dokter, itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, wartawan. Nah, wartawan itu nggak boleh dibunuh. Andai kami tidak dilarang membunuh utusan kata Rasul, maka kalian aku bunuh. Tapi tidak boleh. Dikembalikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi meninggal dunia, Musailamah ini semakin menjadi-jadi, gitu kan? Bahkan dia ngaku dirinya Nabi. Oleh Abu Bakar Siddiq diangkatlah panglima perang Khalid bin Walid dan diperangi. Sampai kemudian dikejar oleh Khalid sampai ke Riyadh, gitu kan? Terus sampai ke Yamamah dan terkepunglah hampir sebulan. Dan endingnya Musailamah ini ya, berhasil ditaklukkan, dibunuh oleh Wahsy bin Harb yang dulu pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul di dalam perang Uhud.